Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, Khilafah News, edisi Selasa 8 Februari 2022. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membahas dan melahap peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdul Salam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, rencana pemindahan ibu kota semakin mendapatkan tentangan dari sejumlah pihak. Kini muncul sebuah petisi yang secara terang-terangan menolak pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Petisi tersebut diprakarsai oleh Narasi Institute dengan judul Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara, seperti dikutip melalui laman change.org. Setidaknya ada 45 orang yang menjadi inisiator petisi yang sudah ditandatangani hampir 1.300 orang itu. Beberapa di antara mereka bahkan sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Sebut saja seperti Bushro Muqaddas, ex-wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, hingga sejumlah ekonom senior seperti Faisal Basri, Bim Syamsuddin, Muhammad Saididu, Antoni Budiawan, hingga Fadil Hasan. Pemirsa, bagaimana problem IKN dari sisi hukum? Apakah pemerintah mendengar suara rakyat? Apakah gugatan Undang-Undang IKN ke MK menjadi langkah yang efektif? Bagaimana urgensi gerakan rakyat menentang IKN? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Dr. Muhammad Saiful, SHMH dari Indonesia Justice Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Saiful? Ya, alhamdulillah bi khair. Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Bung Saiful. Ya. Apa saja sorotan Anda terhadap undang-undang dan sejumlah pasal bermasalah dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara yang telah disahkan DPR RI bulan lalu? Ya, baik. Terima kasih para pemirsa di mana saja berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan pertemuan kali ini adalah pertemuan yang bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, terutama untuk kemajuan umat dan peradaban umat masyarakat bangsa Indonesia pada khususnya. Jadi kalau terkait dengan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, itu kan sudah disebutkan ada dasar legitimasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu diketuk palu tanggal 18 Januari yang lalu, kalau saya tidak salah, 18 Januari yang lalu. Dan ini kalau kita lihat, kalau kita cermati dari sudut pandang hukum, tentu saja ada beberapa muatan pasal atau ada beberapa muatan substansi yang terkandung di dalam undang-undang ini, yang itu tentu saja menurut pendapat saya dari sudut pandang hukum itu sangat bermasalah. Utamanya yang saya ingin memberikan penegasan adalah mengenai rasio legis. Yang disebut dengan rasio legis adalah alasan dari undang-undang ini dikeluarkan. Nah, saya pernah baca dan saya dapat informasi bahwa yang menjadi rasio legis dari perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dan sekaligus ini juga merupakan landasan bagi lahirnya undang-undang ini adalah karena dengan melihat pada mencontoh perpindahan ibu kota di negara Brasil. Saya kira kalau ini yang dijadikan sebagai pertimbangan di dalam undang-undang ini, saya kira tidak tepat. Karena membuat undang-undang kan itu harus melihat kepada kultur hukum di mana undang-undang itu atau produk hukum itu dilahirkan. Karena harus melihat dari situ, lihat kultur hukumnya, lihat budaya hukumnya, lihat orientasi hukumnya. Nah, ini kan mencontoh ke negara lain. Ini kan saya kira tidak tepat dari sudut pandang hukum. Nah, dari sini saja, nah jelas ini menurut pendapat saya secara yuridis ini jelas adalah merupakan kecacatan merupakan kekeliruan yang sangat besar. Terima kasih. Ya baik Bung Saiful. Berarti apakah UIKN ini menyimpan sejumlah masalah secara material dan formil? Apakah UIKN ini akan membuka keran lahirnya otoritarianisme? Ya, jelas. Dari apa yang saya paparkan pada awal tadi, jelas undang-undang IKN ini itu tentu ada persoalan, baik itu secara material maupun secara formil.
Dari sudut pandang formil saja itu saya kira lahirnya undang-undang kan ini merupakan bertentangan dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Nah, di situ ada disebutkan di salah satu pasalnya itu, di pasal 96, itu disebutkan bahwa dalam pembentukan suatu undang-undang itu harus melibatkan uji publik, harus melibatkan ada aspirasi masyarakat, harus ada semacam advice atau harus ada semacam rekomendasi dan saran yang itu lahir dari masyarakat. Apakah undang-undang ini perlu atau tidak? Nah, ternyata undang-undang ini, informasi yang saya dapatkan itu kan tidak melalui uji publik. Ini dari segi formil jelas sangat bertentangan. Karena undang-undang IKN ini itu langsung diketok palu tanpa ada uji publik dulu. Langsung diketok palu yang itu cukup singkat. Itu hanya sekitar 44 hari. Itu kalau kita lihat dari sudut pandang formil. Dari sudut pandang material, jelas. Dari sudut pandang material, substansi undang-undang ini jelas. Implikasi atau dampak dari penerapan undang-undang ini yang menjadi dasar dari dipindahkannya ibu kota ini kan ada masalah. Ada 3 masalah yang dicatat oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Yang pertama, masalahnya itu akan berdampak serius kepada dampak lingkungan. Karena secara teknis, perpindahan ibu kota Kalimantan Timur itu kan tidak siap secara lingkungan menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup. Ini kan sangat krusial secara material. Yang kedua, itu akan berpotensi menimbulkan konflik lahan. Karena kita tahu bahwa di dalam ketika terjadi perpindahan ibu kota ini kan itu pasti para pemilik modal akan berbondong-bondong di sana dan akan menguasai lahan-lahan strategis yang dimiliki oleh masyarakat adat di sana. Ini akan menimbulkan konflik sosial. Kemudian yang ketiga, jelas undang-undang ini hanya memberikan keuntungan secara ekonomi bagi elit-elit ekonomi tertentu atau orang yang menyebut sebagai oligarki. Itu kan hanya orang-orang tertentu yang berkepentingan terhadap lahan tambang yang ada di sana, yang berkepentingan terhadap lahan konservasi hutan yang ada di sana. Dan itu sangat minus untuk kesejahteraan masyarakat. Jangankan masyarakat Indonesia, mungkin masyarakat yang ada di Kalimantan Timur di sana itu tidak bisa terakomodir. Dan selanjutnya, apakah undang-undang ini akan menjadi satu bukti terjadinya otoritarianisme baru? Jelas, ini adalah otoritarianisme baru karena lahirnya undang-undang itu sebagai sesuatu yang sangat dipaksakan oleh para elit politik. Yang dipaksakan itu yang di belakangnya adalah ada para oligarki. Itu saya kira. Makasih. Baik, Bung Saiful. Bagaimana tanggapan Anda soal mekanisme pembiayaan selama proses pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur? Apakah melahirkan praktek transaksional antara pemerintah dengan para pengusaha? Ya, baik. Saya kira kalau kita lihat dari sudut pandang pembiayaan perpindahan ibu kota ini, itu yang informasi yang saya dapatkan, ini ada beberapa hal catatan yang informasi yang saya dapatkan. Ini sangat serius prosedur pembiayaan. Artinya, pembiayaan yang digunakan itu adalah pembiayaan yang di luar nomenklatur yang ada. Artinya pertama, anggaran ini kan membebani APBN yang luar biasa. Bahkan sampai dikatakan itu, yang informasi yang saya dapat itu, ada yang mengatakan membebani APBN 80%, ada yang mengatakan sampai 55%. 55% saja ini luar biasa sangat membebani APBN. Apalagi APBN sebagian besar APBN kita ini nomenklaturnya itu kan ditopang oleh pajak. Nah, ini kan kasihan rakyat. Pajaknya rakyat yang digunakan, tetapi hanya untuk hal-hal yang seharusnya yang lebih penting itu. Artinya ada dimensi ekonomi yang lebih penting ketimbang untuk memindahkan ibu kota ini. Kemudian anggaran yang juga digunakan itu adalah anggaran yang peruntukannya dalam APBN itu sesungguhnya, yang kalau saya dapat informasi konon kabarnya akan menggunakan anggaran pemulihan ekonomi nasional, dana COVID itu yang puluhan triliun. Padahal itu kan sebenarnya anggaran yang digunakan itu adalah anggaran untuk COVID, tapi kok dialihkan ke perpindahan ibu kota ini kan tidak sesuai dengan nomenklatur APBN. Nah, jelas kalau dari segi sudut pandang undang-undang tindak pidana korupsi, ini jelas adalah korupsi. Dan yang melakukan itu bisa dikenakan sanksi pidana korupsi. Dan apakah ini juga merupakan bukti terjadinya sebuah politik transaksional antara kaum elit politik dengan para oligarki pemilik modal? Jelas, saya kira itu bisa kita tampak ranahnya dan kita lihat itu benang merah. Karena terus terang saja,
tadi saya katakan pada paparan awal bahwa perpindahan ibu kota kan ini cuma berkepentingan para oligarki karena Ya, pemilik lahan konsesi pertambangan dan hutan yang berkepentingan di situ. Artinya para oligarki. Ya, artinya jelas itu ada hubungannya dengan politik transaksional antara pemerintah dengan para oligarki tadi itu. ya, Terima kasih. ya, baik, Bung Saiful. Apakah gugatan Undang-Undang IKN yang dilakukan sebagian masyarakat ke MK menjadi langkah yang efektif? Ya, saya kira kalau kita menjawabnya, pertama dari sudut pandang pragmatis dengan belajar pada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Ya, ya, ya kalau kita lihat kan Mahkamah Konstitusi kan itu ya, sementara kita lihat dia membatalkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang tidak sesuai ya, dengan itu. Saya kira ini langkahnya ini ya apa yang dilakukan oleh anggota masyarakat seperti tadi disampaikan pada awal, ada petisi yang dibuat oleh Bushra Mukaddas dan ada juga langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Din Samsudin untuk melakukan uji material undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira ini bisa efektif, saya kira untuk ya, menekan penguasa agar tidak sewenang-wenang dengan memperalat undang-undang, tetapi di balik memperalat undang-undang itu adalah hanya untuk mempelintir kepentingan mereka. Saya kira ini cukup efektif, tetapi dengan catatan yang menurut saya, ya, dengan catatan bahwa hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi harus independen, harus netral, harus objektif, harus ya, betul-betul mengedepankan memang logika undang-undang, harus mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa ini. Tetapi kalau misalnya kalau ya maaf saja kalau misalnya hakim konstitusi itu diintervensi oleh kekuasaan sedemikian rupa, ya tentu ini sangat bisa dikatakan tidak bisa efektif ya, upaya-upaya untuk melakukan uji material terhadap undang-undang IKN ini. Saya kira itu jawaban saya. ya. Baik, Bung Saiful. Terakhir, Ya, bagaimana urgensi gerakan rakyat menentang ibu kota negara baru? ya. Saya kira ini penting urgensi masyarakat ini karena ini kan merupakan bagian dari aspirasi dan suara rakyat untuk melakukan Ya, pressure, ya, untuk melakukan tekanan secara politik terhadap pemerintah agar pemerintah itu betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat, bekerja untuk kepentingan rakyat, ya, bekerja untuk betul-betul sesuai dengan tujuan konstitusi, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Nah, itu kan ya, penting. Jadi artinya tekanan-tekanan masyarakat ini juga adalah penting karena kita lihat pada ada beberapa studi kasus tertentu ketika ada tekanan-tekanan massa, ya barulah biasanya pemerintah itu bergerak. Misalnya itu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kita lihat, ya, kita belajar pada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu kan betul-betul kan karena ada tekanan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat yang melihat keberadaan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini hatta itu tidak memberikan keuntungan apa-apa bagi rakyat. Yang akhirnya implikasinya kemudian Mahkamah Konstitusi dengan melihat gelora tuntutan masyarakat itu akhirnya eh, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang kemudian membatalkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ini yang menjadi catatan penting. Saya kira itu penting. Tetapi menurut pendapat ya, saya, gerakan masyarakat ini tidak cukup sampai di situ ya, kalau tanpa ada sebuah landasan ideologis yang akan memberikan motivasi bahwa gerakan masyarakat itu harus perubahan pada yang lebih baik. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan yang lebih baik, apa yang kita inginkan dari perubahan itu? Tentu ya dari sudut pandang Islam ya, saya ya, sebagai seorang Muslim dan juga pada awal perbincangan bahwa eh, apa perbincangan kita itu harus dilihat dari sudut pandang Islam, ya, maka tentu saja arah perubahan yang diinginkan itu tidak hanya dengan gelora masyarakat, tetapi harus lihat arah perubahan itu dengan berlandaskan kepada apa ideologis yang mendasarnya. Nah, ya, tentu ideologi yang lebih baik itu tentu kita tidak akan menggunakan kapitalisme, lebih-lebih lagi sosialisme kita tidak akan gunakan. Tentu saja visi perubahan yang diinginkan dalam gerakan masyarakat itu haruslah kembali kepada perubahan ideologi Islam. Karena kenapa hanya Islam itu adalah satu-satunya din, satu-satunya aturan, satu-satunya perangkat hidup yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti akan memberikan kesejahteraan, akan ya, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Jadi saya kira itu yang harus diingat bahwa perpindahan ibu kota ini tidak hanya sekedar dilakukan kritik atau protes terhadap undang-undangnya saja,
atau hanya sekedar mengkritik pindahnya itu karena dianggap tidak memberikan perlindungan hak bagi masyarakat. Bukan hanya itu, tetapi Ya. konteksnya ini adalah apakah dalam hal kita melakukan kritik misalnya terhadap kekuasaan yang ada ya, dengan studi kasus perpindahan ibu kota adalah pada perubahan yang benar. Yang bisa kita katakan perubahan yang benar itu adalah perubahan kepada Islam, karena ya sekali lagi saya katakan hanya Islamlah yang akan memberikan perbaikan bagi masyarakat bangsa ini, tidak hanya bangsa ini wabil khusus, tetapi juga masyarakat dunia pada umumnya. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bung Dr. Muhammad Saiful, SHMH dari Indonesia Justice Monitor telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya, saya Muhammad Fadil Abdul Salam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.